Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, tempat kita belajar bersama tentang kisah-kisah penuh hikmah dari tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat kisah seorang wanita mulia dari keturunan Rasulullah, yang dikenal karena ibadah dan ilmunya. Dialah Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar, seorang wali perempuan yang keutamaannya diakui para ulama besar, bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Siapa sebenarnya beliau? Bagaimana perjalanan hidupnya? Mari kita simak kisahnya yang luar biasa. Sayyidah Nafisah dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 145 Hijriah. Ia merupakan cicit dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Dengan nasab yang suci ini, sejak kecil beliau sudah tumbuh dalam lingkungan yang penuh keberkahan dan keilmuan. Ayahnya, Hasan Al-Anwar, adalah seorang ulama yang saleh, dan ibunya juga dikenal sebagai perempuan bertakwa. Tidak heran, dari kecil Sayyidah Nafisah sudah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap Al-Quran dan ilmu agama. Sejak usia dini, ia telah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau pernah menghatamkan Al-Quran lebih dari 6.000 kali sepanjang hidupnya. Tak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai ahli fikih dan hadis. Banyak orang datang kepadanya untuk menimba ilmu, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Rumahnya seolah menjadi madrasah tempat menuntut ilmu dan mencari ketenangan rohani. Sayyidah Nafisah kemudian hijrah ke Mesir. Di sanalah ia benar-benar dikenal oleh umat. Mesir menyambut kedatangannya dengan penuh kecintaan dan hormat. Rumah beliau di Kairo dijadikan tempat majelis ilmu dan ibadah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, setiap malam Jumat rumahnya dipenuhi orang-orang yang ingin mendengar pelajaran dan doanya. Salah satu hal yang luar biasa dari Sayyidah Nafisah adalah ibadahnya. Ia dikenal rajin berpuasa hampir setiap hari, dan salat malam tidak pernah ia tinggalkan. Bahkan saat sedang sakit pun, ia tetap berpuasa dan membaca Al-Quran. Ibadahnya begitu dalam, seolah jiwanya selalu terhubung dengan Allah. Ia menghabiskan waktunya dalam zikir dan munajat, memohon rahmat dan ampunannya. Kedudukan spiritual Sayyidah Nafisah begitu tinggi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam mazhab yang agung, sangat menghormatinya. Imam Asy-Syafi'i sering mengunjungi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa dan berkonsultasi tentang masalah agama. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika Imam Asy-Syafi'i sakit parah, beliau menitipkan jenazahnya kepada Sayyidah Nafisah agar disalatkan olehnya. Ketika Imam Asy-Syafi'i wafat, Sayyidah Nafisah turut mensalatkan jenazahnya dan mendoakannya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh ruhani Sayyidah Nafisah dan betapa ulama besar pun mengakui keutamaannya. Di masa itu, sangat jarang seorang perempuan memiliki posisi spiritual sebesar itu. Sayyidah Nafisah, meski berasal dari keluarga mulia dan berdarah keturunan Rasulullah, tidak terlepas dari berbagai ujian hidup yang berat. Ia lahir dan tumbuh di Madinah, namun kemudian harus hijrah ke Mesir, jauh dari kampung halaman, demi menyebarkan ilmu dan kebaikan. Kehidupannya tidak dipenuhi kemewahan, bahkan di Mesir beliau hidup sangat sederhana, seringkali hanya makan dengan roti kering dan air. Ia pernah menolak hadiah besar dari penguasa karena lebih memilih hidup zuhud dan tidak bergantung kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa ujian kesusahan tidak menghalangi seseorang untuk tetap istiqomah dan memberi manfaat kepada umat. Kesabaran Sayyidah Nafisah benar-benar luar biasa. Di tengah kesempitan hidupnya, ia tetap mengajarkan ilmu, membuka pintu rumahnya untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu, dan tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam keadaan sakit pun, beliau masih terus berpuasa dan mengisi waktunya dengan ibadah malam. Ia pernah mengalami kehabisan makanan di rumah, namun tetap menolak meminta kepada manusia. Ketika muridnya menyadari kondisi itu dan membawakannya makanan, ia hanya berkata, "Aku lebih suka meminta kepada Allah yang Maha Kaya, daripada kepada makhluk yang sama-sama lemah." Inilah akhlak dan keyakinan yang tinggi dari seorang wali perempuan. Dari kisah hidupnya, kita belajar banyak tentang arti kesabaran, keteguhan hati, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Sayyidah Nafisah tidak hanya dikenal karena ilmu dan keturunannya, tetapi karena amal dan sifat-sifat terpujinya. Ia mampu menjaga lisan, menjaga diri dari syubhat, dan tidak pernah memanfaatkan statusnya untuk keuntungan dunia. Bahkan ketika para ulama besar seperti Imam Syafi'i mengaguminya, ia tidak pernah merasa tinggi hati. Banyak kisah karomah dan kemuliaan Sayyidah Nafisah yang diceritakan oleh para ulama. Salah satunya adalah tentang doanya yang mustajab. Banyak orang yang datang meminta doa darinya dan kemudian dikabulkan oleh Allah. Ia dikenal sering mendoakan anak-anak yang sakit, pasangan yang belum mendapatkan keturunan, serta para fakir miskin. Salah satu kisah yang masyhur adalah tentang seorang wanita mandul yang meminta doa Sayyidah Nafisah. Setelah didoakan, wanita itu hamil dan akhirnya memiliki anak. Kisah ini tersebar luas di Mesir hingga hari ini. Bahkan makamnya kini menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi orang dari berbagai penjuru dunia, karena keberkahan dan doa-doanya. Sayyidah Nafisah menjalani hari-hari terakhir hidupnya dengan penuh ibadah dan kesabaran. Meskipun tubuhnya mulai melemah karena usia dan kondisi fisik yang menurun, semangatnya dalam beribadah tidak pernah surut. Ia tetap menjalankan puasa sunnah dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan di tengah rasa sakit yang ia rasakan, bibirnya masih senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah bentuk ketaatan luar biasa seorang hamba yang benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ketika sakitnya semakin parah, para murid dan masyarakat Mesir berkumpul di sekitar rumahnya. Mereka semua merasa sedih karena tahu bahwa mereka akan kehilangan sosok wali Allah yang sangat mereka cintai. Namun Sayyidah Nafisah tetap tenang, wajahnya berseri-seri, dan ia mengatakan bahwa ia rindu ingin bertemu dengan Rasulullah dan para leluhurnya yang solih. Ia mempersiapkan diri dengan membaca surat Al-Fatihah dan beberapa ayat Al-Quran lainnya, lalu memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam riwayat yang terkenal, Sayyidah Nafisah wafat pada tanggal 5 Ramadan tahun 208 Hijriah. Yang menggetarkan hati adalah,
Beliau wafat dalam keadaan sujud, sedang melaksanakan ibadah, dan dalam keadaan berpuasa. Ia mengembuskan napas terakhirnya di rumah kecilnya di Kairo, Mesir, yang hingga hari ini menjadi tempat yang penuh berkah dan diziarahi ribuan orang. Wafatnya beliau membuat seluruh warga Mesir menangis kehilangan. Masjid-masjid dipenuhi doa dan zikir, memohon rahmat untuk perempuan mulia ini. Sebelum wafat, Sayyidah Nafisah telah mewasiatkan agar dimakamkan di tempat ia tinggal dan mengajar di Kairo. Namun keluarga besarnya yang berasal dari Madinah ingin memindahkan jenazahnya ke tanah Hijaz. Saat itu, masyarakat Mesir mengadakan salat gaib dan berdoa bersama. Malam harinya, seseorang dari keluarga Sayyidah Nafisah bermimpi bertemu Rasulullah, yang bersabda bahwa bumi Mesir telah diberkahi dengan keberadaannya, maka jangan pindahkan dia. Akhirnya, jenazah Sayyidah Nafisah dimakamkan di tempat sesuai wasiatnya. Makam Sayyidah Nafisah hingga hari ini menjadi salah satu tempat ziarah yang paling banyak dikunjungi di Mesir. Orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengambil berkah dari tempat tersebut dan mengenang sosok yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sekitar makamnya dibangun masjid besar yang juga menjadi pusat ilmu, doa, dan kegiatan keagamaan. Di dalamnya, masih banyak kisah tentang keberkahan yang dirasakan oleh para peziarah yang datang dengan hati tulus. Pelajaran besar dari wafatnya Sayyidah Nafisah adalah bahwa hidup yang dilalui dengan ketaatan akan berakhir dengan indah. Ia telah meninggalkan dunia dalam keadaan suci, menghadap Rabb-Nya dengan amal yang bersinar. Inilah hakikat dari kehidupan seorang hamba, menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, menjadikan ibadah sebagai nafas kehidupan, dan menjadikan ilmu sebagai cahaya penuntun. Kita belajar bahwa wanita, meskipun hidup dalam keterbatasan sosial pada zamannya, tetap mampu memberi pengaruh besar kepada umat jika ia memegang teguh ilmu, iman, dan amal. Sayyidah Nafisah bukan hanya teladan bagi wanita, tapi juga bagi para ulama dan pencari ilmu di seluruh dunia. Kesalehannya, kesuhudannya, dan kelembutannya menjadi inspirasi sepanjang masa. Semoga Allah merahmati Sayyidah Nafisah dan menempatkannya di tempat paling mulia di sisinya, dan semoga kita semua bisa meneladani jejak-jejak kesalehannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan dunia ini sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang telah dilakukan oleh beliau. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar terbaik kalian di bawah. Subscribe juga Al-Maghfirah Channel untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Islam yang membawa cahaya ke dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.